Oke halo bro, kembali lagi di channel gua, di channel Scamming, dan selamat menonton. Jadi pada video kali ini gua akan membuat alur cerita dari game 3 dimensi open world yang populer pada masanya, yaitu game GTA San Andreas. Game yang menyajikan open world yang wah banget bro pada masanya. Tapi di game ini tuh gua dulu waktu main rental gak berfokus pada alur ceritanya. Ya namanya anak rental ya kan, mesti itu yang dipentingin di awal game itu cuman rasa open worldnya doang. Apalagi dulu tuh di rental ada kertas cheat untuk GTA SA nya. Wah itu sih seru banget ya kan. Apalagi kalau yang di PS itu bisa multiplayer dan bisa menjelajahi sampai kota 2 dan kota ketiga bro. Ya jadi gua sekarang mainin GTA SA karena nostalgia doang, mengingat masa lalu dulu waktu masih kelas 3an udah pergi sendirian ke rental ya bro. Oke bro, jadi pada video kali ini gua akan membuat alur cerita GTA San Andreas. Buat yang belum mengerti alur ceritanya, simak video ini sampai habis karena ini seru banget bro ya. Dan ini tuh nyambung sama kisah dari kematian ibu CJ, yaitu si Beverly Johnson. Awalnya di game ini tokoh utama yang kita mainkan yaitu Carl Johnson atau CJ yang udah hampir 5 tahun pergi ninggalin San Andreas. Dia kemudian ditelepon sama abangnya namanya Sin Johnson atau Sweet. Sweet ngasih tahu kalau nyokap mereka dibunuh sama geng musuh bebuyutan mereka, yaitu geng balas. Jadi CJ mau nggak mau harus pulang ke kota Los Santos. Habis diburu dan dikejar geng The Balas, pas pulang dari pemakaman ibunya di Los Santos, CJ memutuskan kalau dia nggak akan pergi ninggalin gengnya, Crew Street Families. Yang mana sejak dia meninggalkan geng ini menjadi geng yang paling buruk di kota Los Santos. Belum lagi geng ini jadi terpecah belah, ada nama Civil Families. Pecahan dari Crew Street. Terus musuh bebuyutan mereka, geng balas, semakin kuat sejak bergabung dengan geng asal Meksiko yaitu Los Santos Vagos. Kota Los Santos ini juga jadi kota yang paling parah dalam kasus kekacauan geng, peredaran narkotika hingga korupsi di antara 3 kota metropolitan GTA SA. Oh ya, kerusuhan kota Los Santos ini terinspirasi dari kerusuhan di kota Los Angeles pada tahun 1992 lalu kan. Di kota Los Santos ini CJ punya 2 teman yang udah dianggap kayak keluarga sendiri, yaitu Big Smoke dan Ryder. Mereka berempat bersama gengnya berusaha keras mengembalikan kejayaan geng Crew Street Families kayak dulu lagi. Di tengah usaha mereka membangkitkan geng Crew Street, si CJ malah dijebak oleh kedua temannya, Ojilok dan Crash. Eddie Pulaski dan Tiffany adalah 2 anggota kepolisian Los Santos yang bejat. Mereka terlibat dalam sindikat narkoba di Los Santos dan kekejaman lainnya. Di saat Crew Street mulai bangkit, banyak cobaan yang menimpa. Abangnya CJ, si Sweet, malah didakwa penjara seumur hidup saat kita ngejalanin salah satu misi. CJ kemudian dibuat pingsan, diikat dan dibawa jauh dari kota Los Santos, yakni sekitaran Mount Chiliad atau Gunung Chiliad, wilayah Westtown di daerah Angel Pin kalau nggak salah. Si CJ dibawa 2 polisi kotor itu buat disuruh ngerjain rencana kotornya. Singkat cerita, di kota San Fierro ini CJ akan memulai bisnisnya, mulai dari usaha bengkel sampai properti. Di sini juga dia bakal ketemu Mike Toreno. Mike akan bantu CJ ngebebasin Sweet dari penjara setelah nyelesain misinya. Di San Fierro juga ada misi yang mana CJ bakal ngebunuh si Ryder. Di sini juga CJ akan berteman dengan si Wu Zimu, orang Cina yang jadi bos geng Triad. Setelah berhasil menyelesaikan sekolah pilot, CJ akan diundang oleh Wu Zimu buat jadi partner bisnis Dragon Casino di kota Las Venturas. Lanjut guys, selama ngejalanin misi di kota ini, CJ bakal nambah teman lagi. Teman barunya adalah Ken Paul dan Ken Rosberg, Ken Messer, dan bahkan Mike Dog.
yaitu artis terkenal di kota Los Santos yang udah dirampok dan dihancurin karirnya sama si CJ cuma demi nolongin rapper yang udah berkhianat sama si J, yaitu si Ojilo. Di salah satu misi di kota ini juga CJ akan ngebunuh si Edi Pulaski, anggota polisi bejat yang udah nyulik dia. Habis itu setelah misi terselesaikan di kota Las Venturas, CJ bakal balik ke kota Los Santos buat ngejalanin misi ngerebut apartemen atau mansion milik Mad Dog. Dan CJ bakal ngejalanin bisnis entertainment dengan Nate Dogg, Messer, Ken Paul, dan Ken Rosberg. Di sini juga si Sweet Johnson, kakaknya CJ, bakal dibebasin dari penjara sama Mike Toreno sesuai janjinya. Dan disinilah cerita mulai berakhir. CJ udah berhasil ngebuat gengnya Grove Street Families bangkit kembali. Meskipun kalau soal menguasai wilayah itu masih tergantung sama kemauan kita sebagai pemain utama di game ini. Karena memang basis geng The Ballas dan Mexico Vagos masih tetap ada di kota Los Santos walau tidak sebanyak sebelumnya. Lanjut, si CJ dengan berat hati harus ngebunuh si Big Smoke, orang kepercayaannya yang udah berkhianat. Lalu CJ juga akan ngebunuh Tiffany, polisi bejat, temennya Edi Pulaski. Ada pertanyaan kan, kenapa si CJ harus ngebunuh Ryder dan Big Smoke yang notabene adalah sahabat dia dulu, bahkan udah dianggap keluarga sama si CJ. Ternyata Big Smoke dan Ryder adalah dalang dibalik kematian nyokap CJ ketika mereka nyuruh geng Ballas buat drive-by. Awalnya mereka ingin ngebunuh kakaknya CJ, si Sweet Johnson, tapi ternyata ibunya lah yang berada di dalam rumah. Selain itu, Big Smoke dan Ryder juga berkhianat sama geng Grove Street dan bergabung dengan Ballas, Vagos, dan Mafia Rusia. Mereka yang sudah ngejebak CJ supaya ditangkap polisi, dan ternyata mereka lah yang jadi gebong narkotika terbesar di kota Los Santos. Di akhir cerita misi, Grove Street Families yang tadinya terpecah kini kembali bersama, merayakan kemenangan di markas besar dekat rumah pertama CJ di wilayah Ganton, Los Santos. Setelah menyelesaikan semua misi Wild Road, kita tetap bisa mainin gamenya meski udah nggak ada misi utama yang harus kita jalanin.